Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala muridina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan. Mudah-mudahan kita berkumpul di pelajaran SBD ini mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja saya Rizky Salani dan Fatur Alamsyah akan menyampaikan makalah ISBD yang berjudul temanya yaitu kasih sayang. Langsung saja kepada pembaca materi yaitu Saudara Fatur Alamsyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kata kasih sayang mengandung pengertian yang sangat luas dan setiap manusia perlu tahu apa itu arti dari kasih sayang dan memahaminya, maknanya, sekaligus menanamkannya di dalam artinya. Maka apabila seseorang hidup dengan penuh kasih sayang di sekitarnya, maka hidupnya akan menjadi damai, tentram, dan bahagia. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, perasaannya akan selalu diliputi dengan rasa gelisah, dendam, dengki, sehingga kehidupannya menjadi tidak tenang. Maka dari itu, makalah ini akan membahas apa sebenarnya arti dari kasih sayang dan kebencian itu. Perumusan masalah. 1. Apa pengertian dari kasih sayang? 2. Apa saja macam-macam dan contoh dari kasih sayang? 3. Apa pengertian dari kebencian? 4. Apa hubungan antara kasih sayang dan kebencian? C. Tujuan. 1. Mengetahui makna dari kasih sayang. 2. Mengetahui macam-macam dan contoh dari kasih sayang. 3. Mengetahui arti dari kebencian. 4. Mengetahui hubungan antara kasih sayang dan kebencian. Bab 2. Pembahasan. Pengertian kasih sayang. Kata kasih dan sayang itu mengandung pengertian yang sangat luas. Yang dimaksud dengan kasih dan sayang di sini bukan sekedar hubungan cinta asmara antara seorang laki-laki dengan perempuan saja. Akan tetapi, makna dari kasih sayang dan sayang itu lebih bersifat universal, sehingga hal ini bisa terjadi pada seorang terhadap sahabat, keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, arti dari kasih sayang itu adalah rasa yang timbul di dalam hati yang tulus untuk mencintai, menyayangi, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintai, entah itu Allah, orang tua, keluarga, teman, ataupun makhluk lain yang hidup di bumi ini. Kasih sayang akan muncul ketika ada perasaan peduli dan iba dari dalam diri kepada orang yang dikasihi. Namun, kemunculan kasih sayang sangat alamiah dan tidak bisa dibuat-buat atau direkayasa. Maka apabila seorang ingin dikasihi dan disayangi, maka kasihi dan sayangilah dulu orang lain. Perasaan sayang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada semua makhluknya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di bumi ini. Tujuan tidak lain adalah untuk menciptakan kehidupan damai dunia yang diliputi oleh kebahagiaan dan ketentraman. Untuk itulah setiap orang perlu mengetahui arti dari kasih sayang agar bisa saling menghargai. Slide berikutnya akan dilanjuti dengan Bang Rizky. Baik, B. Macam-macam dan contoh kasih sayang. 1. Kasih sayang Allah kepada makhluknya, yaitu dengan memberikan rizki kepada semua makhluknya, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman sekalipun, entah itu berupa udara, makanan, air, maupun berupa harta, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat ke-6. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi ini melainkan telah dijamin rizkinya oleh Allah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam yang telah diberi kasih sayang oleh Allah supaya bertakwa.
yaitu dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, kasih sayang antara orang tua dan anaknya, yaitu ibu telah melahirkan anak dan ayah yang menafkahinya. Keduanya merawat dan mendidik anaknya sehingga tumbuh dewasa. Maka anak tadi membalas kebaikan kedua orang tuanya dengan menghormati, taat, mendoakan, atau pula merawat keduanya ketika sudah tua. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya jangan menyembah selain kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu apabila salah satu atau keduanya orang tua dan dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali mengatakan ah, dan jangan membentaknya, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Yang ketiga, kasih sayang antara sesama manusia, yaitu saling menghormati, menghargai, toleransi, dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa melihat banyaknya perbedaan seperti perbedaan suku, bangsa, dan agama, seperti firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 4. Kasih sayang manusia terhadap makhluk lain, yaitu dengan tidak berbuat kejam atau semena-mena terhadap hewan dan tidak membunuhnya, serta tidak merusak tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada dengan melihat situasi dan kondisi. 5. Kasih sayang antara seseorang dengan lawan jenisnya, yaitu kasih sayang seseorang laki-laki kepada wanita ataupun sebaliknya, yang pada akhirnya menimbulkan perasaan yang lebih mendalam, yaitu cinta. Namun cinta tersebut bukanlah cinta yang halal, dan untuk menghalalkan cinta tadi harus dengan ikatan pernikahan, karena cinta di luar pernikahan itu sangat berpotensi menimbulkan zina, yang mana hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Seperti firman Allah surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabu zinah innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. C. Pengertian kebencian. Kebencian adalah suatu perasaan negatif kepada seorang atau sesuatu yang tidak disenangi karena adanya sesuatu sebab tertentu. Dan rasa benci ini biasanya akan tertanam lebih kuat daripada jenis perasaan apapun, karena rasa ini memiliki unsur bara api yang membakar hati. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah menyicipi rasa benci atau paling tidak sedikit mengenal rasa itu. Rasa di mana kita sangat tidak menyukai sesuatu ataupun seseorang. Seperti yang kita ketahui, kebencian yang dipendam itu tidak baik, apalagi sampai menimbulkan rasa ingin balas dendam kepada orang yang kita benci. Sesungguhnya rasa benci itu ada untuk dihilangkan dan tidak boleh dipendam lama-lama.
Selain bisa menimbulkan permusuhan, kebencian juga dapat menimbulkan ketidaktenangan dalam hidup, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk saling membenci seperti yang telah beliau sabdakan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqata'u wa la tadabbaru wa la tabagudu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu limuslimin ayah jura akhahu fauqa thalathin. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memutuskan hubungan dan jangan saling bertolak belakang dan jangan saling membenci serta jangan pula saling mendengki, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, setiap orang supaya membuang jauh-jauh rasa benci dari hatinya, kecuali benci kepada keburukan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena apabila kita benci dan tidak senang terhadap larangan-larangan Allah, insya Allah kita akan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Hubungan antara kasih sayang dan kebencian. Kasih sayang dan kebencian keduanya adalah 2 hal yang berbeda, tetapi memiliki satu keterikatan yang sangat erat. Kebencian bisa muncul berawal dari kasih sayang yang berlebihan. Akan tetapi kasih sayang jugalah yang bisa menghapus dan mengobati kebencian yang ada dan tertanam di dalam hati manusia. Seseorang yang di dalamnya hatinya terdapat banyak kebencian, hidupnya tidak akan tenang dalam tentram, karena hatinya diliputi rasa kebencian yang bisa mengakibatkan rasa dendam, iri, dengki, dan kegelisahan, dan sifat-sifat atau perasaan lain yang timbul dari kebencian tadi. Maka dari itu, untuk menghilangkan rasa kebencian yang ada di dalam diri seseorang, maka dia perlu menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya dengan memaafkan, menghormati, peduli, dan menghargai seseorang yang dibencinya. Dengan begitu, hati yang semula gelisah dan tidak tenang dikarenakan kebencian menjadi tenang kembali, karena penyakit hatinya tadi telah terobati dengan cara menanamkan rasa kasih sayang di dalam diri. Bab 2. Kesimpulan. Kasih sayang adalah rasa yang timbul dalam hati yang tulus untuk mencintai, menyayangi, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintainya. Sedangkan kebencian adalah suatu perasaan negatif kepada seseorang atau sesuatu yang disenangi karena adanya suatu sebab tertentu. Hampir di setiap orang pasti memiliki kebencian di dalam hatinya. Hanya sedikit, namun rasa benci itu bukan dipelihara, akan tetapi rasa itu ada untuk kita hilangkan, yaitu dengan cara menanamkan sifat pemaaf. Karena dengan memaafkan semua akan menjadi lebih mudah, karena tidak perlu mengembang energi yang untuk membencinya. Karena membencinya seseorang itu sangat menguras tenaga dan pastinya berarti kita juga mengikuti bisikan setan. Oleh karena itu, mulai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, dan sekarang juga setiap orang baik, saya, Anda, ataupun yang lainnya harus belajar untuk memaafkan kesalahan ataupun perbuatan yang menyakitkan hati kita. Karena dengan tidak memaafkan, kebencian itu akan datang dan hinggap di dalam hati kita sehingga membuat buta mata kita, tuli telinga kita, dan gelap hati kita. Dan yang pasti perasaan yang kita rasakan karena telah memaafkan seseorang jauh lebih indah, lega, dan nyaman dari memendam rasa benci itu sendiri.